Jenius Medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 2625-2627. Orang yang melaksanakan rencana itu adalah Li Xuanwu. Inilah sebabnya Jericho Lee pernah bertanya-tanya mengapa sekolah Suanyi tidak kalah makmurnya dengan sekolah Kunlun, namun menghilang. Faktanya, Li Xuanwu membubarkan mereka, dan semuanya disegel. Beberapa dari mereka diatur olehnya untuk bersembunyi dan melakukan beberapa tugas. Ada juga beberapa orang kepercayaan yang diatur olehnya untuk mencari wanita yang menyetujui permintaan tersebut. Wanita ini, yang kemudian menjadi istrinya, juga orang pertama yang mengandung roh bawaan. Dengan cara ini, segel telah diwariskan dari generasi ke generasi, dan kebaikan pun semakin berkembang. Akhirnya, lebih dari 300 tahun kemudian, Li Xuanwu memperkirakan secara deduksi bahwa bayi yang memenuhi persyaratannya akan lahir dalam 200 tahun. Dia mulai menjelaskan semuanya. Pertama-tama, dia pergi ke semua reruntuhan yang menyegel iblis, menghapus beberapa informasi penting untuk mencegah beberapa orang yang tidak relevan mengetahui kebenaran yang tidak seharusnya mereka ketahui, dan dia mengganti sejumlah penjaga di reruntuhan. Dia menganggap mungkin ada hantu di antara penjaga reruntuhan, dan dia memilih untuk memanfaatkannya. Kemudian, lebih dari 100 tahun yang lalu, hampir 200 tahun yang lalu, dia menangkap salah satu anggota pemberontak dari sekte besar, menyegel 36 keterampilan unik pada 36 pencuri, dan merusak ingatan mereka. Faktanya, ruang yang dimasuki 36 pencuri hanyalah ruang mandiri yang diciptakan oleh Li Xuanwu, bukan negeri dongeng. Lebih dari 100 tahun kemudian, Li Xuanwu menyimpulkan bahwa bayi yang memenuhi persyaratannya akan lahir dalam waktu dekat. Menurut potongannya, dia meletakkan warisan Xia Houji di tempat yang bisa disentuh Li Wenyan. Setelah itu, benar saja, lahirlah seorang bayi dengan kondisi tubuh yang paling murni dan paling sesuai. Begitu Jericho Lee lahir, Li Xuanwu akan tampil. Dia akan memiliki karakter yang jauh melampaui dunia dan cara berpikir yang berbeda dari semua orang. Segala sesuatu yang terjadi kemudian membuktikan bahwa Jericho Lee berbeda. Tentu saja, untuk meredam karakter Jericho Lee, Li Xuanwu menggunakan cara yang kejam. Ia sengaja memisahkan Li Wenyan dan Rong Xinlian, karena ia tahu bahwa karakter Li Wenyan adalah orang yang berpikiran tunggal dan ia akan meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke ibu kota untuk menyelamatkan Rong Xinlian. Untuk memberikan penderitaan yang cukup kepada Jericho Lee, Li Xuanwu merancang untuk membiarkan Jiuk Xuanmen mengejar Li Wenyan, sehingga Li Wenyan tidak berani pulang selama 20 tahun dan berpisah dari kerabatnya. Li Xuanwu sangat jelas bahwa praktik seperti itu terlalu kejam bagi seorang anak yang baru berusia 2 tahun saat itu. Sayangnya, dia tidak punya pilihan. Jika karakter Jericho Lee kurang tangguh, berarti rencananya pasti gagal. Kegagalan bukan hanya kematian segelintir orang saja, tapi kemungkinan besar akan menghancurkan masa depan dunia. Dengan berakhirnya era hukum, Li Xuanwu menemukan bahwa keabadian sejati masih bisa lahir selama ratusan atau ribuan tahun, dan bahkan dunia seni bela diri pada masa Mahayana. Sekarang sangat sulit untuk menghasilkan makhluk abadi sejati. Jika kita gagal kali ini, kita mungkin harus menundanya selama ratusan tahun atau bahkan ratusan tahun. Dalam dunia seni bela diri dan Taoisme saat ini, Li Xuanwu khawatir bahkan seorang Sanxian tidak akan lahir pada saat itu. Dalam hal ini, apa yang dapat dia lakukan untuk menekan sifat iblis dari roh bawaan? Memang benar roh bawaan itu kuat, tapi sihirnya juga kuat. Jika Anda ingin menekan sihir, pertama-tama, kekuatan tuan rumah harus kuat. Terus terang, era sekarang adalah kesempatan terakhir. Tidak ada kemungkinan kegagalan yang diperbolehkan. Jericho Lee pernah berspekulasi bahwa semua yang dialaminya adalah tata letak Li Xuanwu. Fakta membuktikan bahwa apa yang dia spekulasikan benar. Sejauh ini, semuanya mengikuti langkah Li Xuanwu. Apakah dia memilih untuk pergi ke ibu kota pada awalnya, atau dia menjadi menonjol, atau dia menjadi orang yang kuat, atau dia berkonflik dengan kekuatan lain, seperti Jiuk Xuanmen, semua ini diatur oleh Li Xuanwu. Jericho Lee tiba-tiba mengerti mengapa Jiuk Xuanmen tidak mengganggu ayah dan anak mereka dalam waktu yang lama setelah Li Wenyan membunuh Yama. Sekarang tampaknya semuanya diatur oleh Li Xuanwu. Sejauh ini, dia juga menebak keberadaan Li Xuanwu. Penguasa gerbang Jiuk Xuan. Ironis sekali bukan? Tapi itulah kebenarannya. Pemimpin Jiuk Xuanmen tidak pernah menunjukkan wajahnya kepada dunia luar, dan jelas memiliki kekuatan yang begitu kuat. Jika dia menyerang Jericho Lee sejak awal, Jericho Lee tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bagaimanapun, nenek moyang Kunlun adalah yang pertama dalam daftar Sanxian sebelumnya, dan pemimpin Jiuk Xuanmen tidak ada dalam daftar. Setiap orang sangat yakin bahwa dia benar-benar abadi. Jika orang abadi benar-benar ingin berurusan dengan Jericho Lee, dia akan membunuhnya ribuan kali ketika dia sangat lemah. Namun pada akhirnya, pemimpin Jiuk Xuanmen tidak melakukannya. Sebaliknya, dia sepertinya mengirim beberapa orang untuk membiarkan Jericho Lee tumbuh dewasa. Katakan saja, bagaimana itu bisa terjadi? Jericho Lee mengerti segalanya,
tapi dia tidak senang sama sekali. Sebenarnya, kamu tidak perlu merasa tertekan. Upaya dan pengorbanan mereka pada akhirnya adalah untukmu, desah roh pedang Xuan Yuan. Aku tidak ingin melakukan ini lagi, Jericho Lee merasa jijik. Itu seperti orang tua yang memarahi anak-anaknya. Mereka sama sekali tidak memikirkan perasaan anak-anak mereka, tetapi mereka harus mengatakan itu demi kebaikan Anda sendiri. Saya mengerti bahwa Anda tidak mau. Tetapi tujuan akhir dari keseluruhan rencana ini adalah untuk membantu Anda. Baik Anda suka atau tidak, itu benar. Apakah menurut Anda orang tidak menginginkan cara termudah untuk menyelamatkan dunia? Tentu saja, tetapi tidak ada cara seperti itu. Roh pedang Xuan Yuan berkata dengan serius, mereka yang tinggal di dunia ini miskin dan orang-orang lemah, tetapi orang-orang miskin dan lemah inilah yang mengangkat langit. Mereka menyerahkan jalan mereka sendiri, hidup mereka sendiri, mereka tahu bahwa dengan kekuatan mereka, sangat mustahil untuk bersaing dengan negeri dongeng. Tapi bisakah mereka menonton dunia mati? Tidak. Bisakah kamu menyaksikan kerabat dan temanmu mati di depanmu? Aku tidak perlu mengatakan jawabannya. Kamu tahu itu. Mereka juga punya teman dan kerabat, tapi mereka memberi segalanya agar dunia dapat bertahan hidup. Tidak peduli Nuwa, atau Hong Jun, leluhur tertinggi Taoisme, hanya untuk memberi dunia harapan untuk hidup. Mereka adalah kekuatan besar yang menjadi terkenal di zaman kuno. Mereka semua bisa menjadi Luo Jinxian yang hebat. Mereka tidak perlu peduli dengan hidup dan mati dunia. Berapa banyak orang yang bisa membunuh mereka ketika mereka menjadi Luo Jinxian yang hebat. Tapi mereka akhirnya memilih untuk menyelamatkan dunia. Dunia ini terlalu lemah. Tidaklah cukup hanya memiliki beberapa Luo Jinxian yang besar. Mereka mengubah dunia dan membawa Anda kembali dari negeri dongeng, karena hanya ketika Anda dewasa Anda dapat melampaui negeri dongeng dan berjuang untuk kehidupan baru bagi dunia. Tapi menurutmu apakah mudah membawamu kembali dari negeri dongeng? Bab 2626. Jika kamu adalah makhluk semrawut yang berada di puncak roh bawaan menurut tingkatan makhluk, selama kamu memiliki cukup waktu untuk tumbuh dewasa, langit dan dunia akan tunduk kepadamu. Namun di negeri dongeng, roh bawaan selalu menjadi mangsa yang diburu, karena pertumbuhanmu terlalu lambat. Pada awalnya, efektivitas tempurmu sangat lemah, bahkan lebih buruk dari manusia biasa. Dan tak terhitung banyaknya orang-orangmu yang mati. Kamu tidak hanya membawa takdir mereka sendiri, tapi juga hidup dan mati rakyatmu. Mereka kemungkinan besar akan diburu saat ini, dan kemungkinan besar mereka akan dimurnikan di tungku alkimia. Tidak peduli seberapa kuat semangat kekacauan itu, apa gunanya gunakan jika tidak bisa tumbuh. Manusia di dunia ini sangat lemah. Untuk menekan iblismu dan memberimu kebaikan manusia, kami telah melakukan segalanya. Tapi setidaknya, tidak peduli Kaisar King atau Kaisar Kuning, mereka tidak pernah menyesalinya. Ketika mereka membawa Anda kembali dari negeri dongeng, apa yang mereka temui bukan hanya pengejaran makhluk negeri dongeng, tetapi juga perjuangan negeri dongeng atas dunia. Pada saat ini, semua kekuatan kuno yang Anda kenal sedang berjuang untuk mendukung di kota negeri dongeng, hanya untuk sembunyikan beritamu di dunia ini. 5 atau 3.000 tahun yang lalu, Kaisar King bertemu dengan binatang buas Taoti di jembatan Xianren. Tubuhnya sudah mati, jiwanya hancur, dan tulang-tulangnya hilang. Dia harus dikuburkan di Ngarai Qinglong. Apakah Anda memahami keengganannya? 49.520 tahun yang lalu, Kaisar Xuan Yuan ditangkap dan diinterogasi oleh penjaga terlarang di kota negeri dongeng. Dia dipenggal dengan tergesa-gesa karena dia menolak mengungkapkan keberadaan roh bawaan tersebut. Apakah Anda memahami kemarahannya? 6.007 tahun yang lalu, untuk melindungi hidup dan mati Kaisar Putih, Kaisar Hitam, dan lusinan orang lainnya, Kaisar Yan dari Senong menghentikan lebih dari 10 dewa emas besar yang menumpahkan darah ke langit dan bumi. Pernahkah Anda mendengar seruan tripod Senong di rak Senong? 40.100 tahun yang lalu, Kaisar Zhenwu melarikan diri ke ruang kacau untuk mencari air dan api kacau yang legendaris. Pada hari menemukannya, dia dirampok oleh 7 Luo Jinxian yang hebat, dan harus mati bersama. Menjelang kematian, dia menyerahkan air dan api yang kacau kepada Davian Zenyuan, yang dikejar selama 10.000 tahun, memaksa raksasa tertinggi negeri dongeng untuk bertarung. Davian sejati mencuri balok itu untuk hari lain, dan membawa air dan api yang kacau itu ke dunia dengan imbalan roh Hun Fei. Bisakah kamu mengerti kenapa dia ada di sini? 2.500 tahun yang lalu, dunia dirasakan oleh kekuatan negeri dongeng, dan tentara berada di bawah tekanan. Dewa Air Gonggong, Dewa Api Zurong, Kaisar Kain Sutera Murat, Kaisar Panjang Umur, Kaisar Sangguan, 4 Raja Surgawi, 4 Binatang Suci, Dewa Perang, Xingtian, Fengbo, Nuwa, Kuafu semuanya mati. Menurut Anda mengapa seni bela diri dunia akan menurun? Dengan matinya setiap kekuatan besar, dunia akan kehilangan sebagian dari kekuatan aslinya. Itu hanya masalah waktu sebelum mereka menjadi abadi. Mereka harus mengurus urusan mereka sendiri. Apakah Anda memahami usaha keras mereka? Ini adalah pertama kalinya Jericho Lee menyadari bahwa suasana hatinya sangat tidak normal. Saya mengerti.
Jericho Lee menarik napas dalam-dalam, saya mengerti maksud Anda. Saya tidak ingin menghindari tanggung jawab saya. Faktanya, meskipun dia tidak mengetahui kebenaran segalanya, dia tidak akan bisa menyelamatkan dunia ketika dia mencapai negeri dongeng sejati, Mahayana dan naik ke negeri dongeng itu. Keluarga dan teman-temannya ada di sini. Saya harap kamu bisa melakukannya. Roh pedang Xuanyuan sebenarnya memiliki sikap pesimis, karena kekuatan negeri dongeng terlalu kuat. Mengapa negeri dongeng tertarik dengan dunia ini? Jericho Lee mengerutkan kening dan bertanya. Asal. Apa maksudmu? Ada beberapa kekuatan khusus di setiap dunia. Anda dapat memahaminya sebagai kekacauan bawaan Ki di awal langit dan bumi. Baik di dunia ini, negeri dongeng, atau dunia lain, selalu ada kekacauan semacam ini. Namun, Ki kekacauan tidak terbatas. Ki kekacauan di sebagian besar dunia sangat terbatas dan menyedihkan. Terutama di dunia mati, kekacauan adalah yang paling sedikit. Mendengar ini, Jericho Lee mengerti, ada banyak kekacauan di dunia ini, kan? Ya, meskipun dunia ini sangat kecil dan lemah, dunia ini memiliki jumlah manusia dan makhluk yang banyak, sehingga terjadi banyak kekacauan ketika dunia ini dilahirkan. Kalaupun sekarang tipis, masih banyak. Namun Ki yang kacau itu tersembunyi di beberapa tempat yang sangat sulit diperoleh, namun bagi makhluk gaib tersebut, hal ini bukanlah suatu halangan. Jawab roh pedang Xuanyuan. Apa dampak kekacauan pada mereka? Jericho Lee bertanya lagi. Pertama-tama, penting untuk menjaga pengoperasian dunia. Jika tidak ada Ki yang kacau di dunia, maka dunia akan segera menjadi tandus dan kehidupan akan punah. Namun latihan akan menghabiskan Ki yang kacau ini. Dunia akan menjarah sumber Ki yang kacau dari beberapa dunia yang lemah, yang pertama adalah mengolah, yang lain adalah mempertahankan dunianya sendiri. Dalam praktiknya, meskipun Ki yang kacau sulit untuk disempurnakan, ia jauh lebih kuat daripada aura langit dan bumi. Surga dan aura bumi hanyalah sejenis Ki yang dibedakan dari Ki Chaos. Jika Anda ingin menjadi Luo Jinxian yang hebat, Anda harus memahami kekuatan Chaos Ki. Sekarang Anda mengerti. Bahkan tanpa Anda, cepat atau lambat dunia akan diawasi oleh negeri dongeng awalnya, tanpa kekuatan kuno, dunia akan dihancurkan oleh negeri dongeng 100.000 tahun yang lalu. Sekarang bumi telah mencapai akhir hukum. Tentu saja, meski sulit untuk dipraktikkan, masyarakat awam tetap bisa hidup dengan mengandalkan industri. Namun peradaban industri ini, di hadapan kekuatan surgawi itu, sangatlah rentan. Bahkan pesawat terbang dan meriam hanya bisa dianggap sebagai mainan. Mata Jericho Lee tertuju. Bagaimana situasi kekuatan pada periode Mahayana? Pertama-tama, itu disebut keabadian sejati ketika mencapai tahap melewati bencana, tapi itu hanya ambang terendah untuk menjadi abadi, dan namanya hanya terbatas pada dunia ini. Di negeri dongeng, keabadian sejati hanyalah sebuah keberadaannya sangat lemah. Tentu saja, ia lebih lemah dari makhluk abadi yang sebenarnya. Mereka yang lebih rendah dari makhluk abadi yang sebenarnya hanya dapat dianggap sebagai kucing dan anjing, terutama mereka yang berada di bawah setengah abadi hanya dapat menjadi manusia biasa di tingkat paling bawah. Jericho Lee adalah terpukul keras oleh kata-kata ini. Semua yang abadi hanya bisa disebut kucing dan anjing. Seberapa kuatkah negeri dongeng itu? Di negeri dongeng, tidak ada yang abadi pada masa Duji, yang disebut Duji. Masa Mahayana disebut alam eklosi yang artinya eklosi dan membumbung tinggi. Itu adalah alam abadi di atas alam bulu, dan tidak ada pembagian alam seperti tinggi dan rendah, karena jarak antara setiap alam kecil adalah langit dan bumi, maka setiap alam adalah sebuah nama. Yang pertama adalah negeri dongeng, yang mewakili karakter yang hanya bisa berjalan di daerah kecil. Di atas sana adalah negeri dongeng, yang berarti kamu dapat memiliki rumah besar di negeri dongeng dan meninggalkan namamu. Alam ketiga adalah alam menjadi Tao. Mencapai alam ini berarti Anda berada di bidang tertentu dan sudah mulai bersentuhan dengan tingkat aturan tertentu. Ingat apa yang saya katakan ketika Anda berada di surga dan bumi. Sampai batas tertentu, alam surga dan bumi Anda berarti Anda telah memahami aturan menjadi alam Tao, yaitu aturan menjadi abadi, dan menjadi alam Tao tidak dapat dianggap benar-benar menjadi abadi. Bab 2627. Setelah kita menetapkan peraturan jalan raya yang sebenarnya di suatu lapangan, kita harus sepenuhnya mengintegrasikan peraturan jalan raya ke dalam cara kita sendiri, dan mengambil langkah yang lebih tinggi, yaitu alam abadi yang sebenarnya, yang disebut alam Xianjun. Tidak memenuhi syarat untuk disebutkan namanya, jadi kamu hanya bisa dipanggil Xianjun, tetapi kamu tidak memenuhi syarat untuk memanggil Xianzun, yang tertinggi. Tetapi di alam ini, kamu sudah menjadi makhluk abadi yang kuat, jika kamu naik ke alam Raja Abadi, kamu akan berada di ranah Raja Abadi. Artinya, Anda bisa melangkah lebih jauh dari sejumlah besar orang berkuasa yang terkenal dan aktif, dan Anda bisa memuja raja di perbatasan. Anda telah mencapai beberapa pencapaian menurut pemahaman Anda sendiri.
Yang lebih tinggi adalah Luo Jinxian yang agung, yang perlu mencapai tingkat penyatuan semua dharma, yaitu, semua hal yang Anda pahami benar-benar dapat diintegrasikan menjadi satu, satu hukum dapat menghancurkan semua kejahatan, dan untuk mencapai tingkat ini, praktik banyak orang adalah menguasai misteri kekacauan Qi dengan menyempurnakan kekacauan Qi, tetapi kesulitannya sangat tinggi. Alam terakhir adalah alam tertinggi keabadian, yang juga bisa disebut alam abadi. Untuk mencapai keadaan ini adalah keberadaan yang tertinggi dari tiga alam, yang dapat bergema di negeri dongeng dan menentukan hidup dan mati, bahkan aturan hidup dan mati dapat dirusak. Negeri dongeng bumi, negeri dongeng surga, negeri dongeng Chengdao, negeri dongeng Xianjun, negeri dongeng Xianwang, Luo Jinxian agung, negeri dongeng tertinggi. Ini adalah 7 alam eklosi pada masa Mahayana. Masing-masing alam tidak terbagi menjadi tinggi, menengah, dan rendah namun, Jericho Lee sangat jelas bahwa perbedaan kekuatan di setiap alam pasti sangat berbeda. Seperti Kingdi, mereka memiliki bakat yang sama. Setelah mereka naik, meski hanya berada di alam eklosi, kekuatan mereka mampu menyaingi suatu negeri dongeng. Namun meski begitu, sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan pijakan di negeri dongeng. Di negeri dongeng, alam bulu hanyalah keberadaan yang sangat rendah, mereka tidak bisa bergerak. Namun, Kaisar Qing mengadakan kelompok untuk tetap hangat dan mengandalkan upaya sekelompok orang. Tentu saja, mereka juga melakukan pengorbanan yang besar. Pada akhirnya, sejumlah kecil orang bertambah besar. Misalnya, sebelum Nuwa meninggal, dia mencapai alam abadi, tetapi dia tidak dapat mengalahkan Da Luo Jinxian. Zenyuan abadi bahkan mencapai negeri dongeng. Mengandalkan kekuatannya yang luar biasa, beberapa Luo Jinxian besar tidak dapat membantunya. Pada akhirnya, itu adalah keabadian tertinggi yang membuatnya menghilang. Orang-orang di dunia ini terlalu lemah, dan mereka tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang kuat yang lahir dan besar di negeri dongeng. Keunggulan alami mereka tidak ada bandingannya. Orang-orang yang bangkit di dunia ini memiliki fondasi yang sangat lemah, dan bahkan ingin untuk melekat pada raksasa negeri dongeng, yang tidak dijunjung oleh orang-orang. Dan yang lebih buruk lagi adalah seiring berjalannya waktu, kekacauan di dunia semakin banyak dikonsumsi sehingga semakin sedikit orang yang terbang. Itu hampir 1000 bertahun-tahun yang lalu yang terakhir terbang, bayangkan saja, jika tidak ada suplemen darah segar, mereka tidak akan mampu menghidupi diri mereka sendiri hanya dengan kerja keras mereka, dan dunia hanya bisa menunggu kehancuran. Wajah Jericho Lee bermartabat dan dia mengangguk, aku tahu. Tahukah Anda pengaruh apa yang ada di negeri dongeng? Ya, negeri dongeng itu sangat luas, jauh lebih besar dari bumi. Tempat sebesar Huaxia hanyalah setetes air di lautan di negeri dongeng. Dan jumlah negeri dongeng bisa lebih banyak daripada di bumi, ada berbagai macam hantu yang merajalela. Tentu saja, susunan teleportasi dapat dilihat di mana-mana di negeri dongeng, yang jauh lebih cepat daripada di dunia ini, tetapi memerlukan biaya. Ide populer di negeri dongeng adalah menduduki gunung sebagai raja. Jika tidak ada orang yang tinggal di suatu tempat, Anda dapat menggunakan kekuatan Anda untuk memperingatkan orang lain agar tidak berperang di area tersebut. Jadi sebagian besar kekuatan di negeri dongeng suka mencari kesalahan satu sama lain dan menduduki wilayah. Satu-satunya saat saya pergi ke negeri dongeng, kekuatan negeri dongeng yang mereka pelajari pada waktu itu didasarkan pada negeri dongeng. Ada berbagai macam monster dan binatang buas di luar negeri dongeng, jadi mereka sangat berbahaya. Kota abadi umumnya dikelola oleh Raja Abadi, yaitu penguasa kota. Jumlah kota abadi sekitar 1 juta, mungkin lebih dari itu. Mendengar jutaan tersebut, Jericho Lee menghela nafas yang artinya harus ada jutaan kekuatan untuk mencapai keberadaan Raja Abadi. Pantas saja roh pedang Xuanyuan selalu menekankan bahwa bumi terlalu lemah. Negeri dongeng bisa mengirimkan makhluk abadi raja untuk mendorong bumi hingga rata. Jadi bisa dibayangkan betapa sulitnya kekuatan kuno itu untuk bertahan hidup. Sangat sulit bagi kita untuk mempunyai pijakan di dunia. Kita harus menemukan cara untuk menyembunyikan dunia. Kita hanya bisa hidup dalam persembunyian. Roh pedang Xuanyuan menghela nafas, sebagian besar Xiancheng tidak lepas, mereka semua memiliki afiliasinya sendiri. Apa maksudmu? Anda dapat memahaminya sebagai sebuah kota di Tiongkok. Kota yang abadi adalah sebuah kota. Jika beberapa kota digabung maka menjadi provinsi. Jika beberapa provinsi dikelompokkan menjadi satu, maka itu adalah negara. Di negara lain mungkin belum ada konsep provinsi. Beberapa kota adalah satu negara. Maksudmu pengaruh negeri dongeng bergantung pada jumlah kota negeri dongeng di bawah yurisdiksinya. Jericho Lee mengerti. Ya, itulah maksudnya. Beberapa kekuatan menguasai banyak kota di negeri dongeng, sementara yang lain tidak. Singkatnya, kota negeri dongeng adalah sebuah wilayah. Semua orang membatasi wilayah dan menduduki gunung sebagai raja. Adalah pembagian sebagian besar kekuatan di negeri dongeng, dengan beberapa pengecualian. Pertama-tama, Kamar Dagang Negeri Dongeng. Anda dapat memahaminya sebagai beberapa perusahaan multinasional. Mereka memiliki pijakan di sebagian besar negeri dongeng dan mendirikan kamar dagang. Ada juga hal-hal seperti asosiasi alkemis dan asosiasi alkemis sama seperti di negeri dongeng.
Selain itu, asosiasi alkemis di negeri ajaib lebih penting daripada asosiasi alkemis di dunia ini. Saya pikir Anda harus mengerti alasannya. Jericho Lee menganggukkan kepalanya, meskipun orang-orang di negeri dongeng secara keseluruhan sangat kuat, setiap bidang latihan memiliki rentang yang sangat besar, sehingga sangat sulit untuk berlatih. Pada saat ini, kekuatan benda asing akan menjadi sangat penting. Berbeda dengan di bumi, meskipun demikian di akhir era hukum, kesenjangan antara kekuatan dan kekuatan tidak sebesar di negeri dongeng, dan kesulitan dalam berlatih tidak sebesar di negeri dongeng. Tentu saja, faktor kekuatan eksternal akan jauh lebih kecil. Benar, seperti Yu Huajing ke negeri dongeng, ada banyak orang di negeri dongeng yang tidak bisa menerobos ratusan tahun yang lalu. Meskipun dunia kecil di bawah negeri dongeng lemah, mereka juga lebih mudah untuk dipraktikkan. Tidak sulit untuk memahaminya. Sama seperti bermain game. Dari level 1 hingga level 30, jumlah dasarnya hanya beberapa ratus poin pengalaman. Dapat ditingkatkan dalam beberapa hari, dan akan ditingkatkan dalam beberapa hari cepat namun, dari level 70 ke level 100, tidak mungkin untuk ditingkatkan dalam beberapa hari, karena persyaratan pengalaman telah berubah dari beberapa ratus menjadi puluhan juta. Pemahaman sendiri tentang dua prinsip ini, yang merupakan keuntungan Anda. Jika suatu saat Anda bisa menjadi ramuan, atau ramuan bermutu tinggi, meskipun kekuatannya kurang, Anda juga bisa berpengaruh di negeri dongeng. Pada saat itu, selama Anda menggunakan sumber daya Anda sendiri untuk mengisi kembali kekacauan di dunia, maka dunia akan mampu bertahan dari krisis di akhir era hukum. Roh pedang Xuanyuan mengingatkan suatu cara.